Kita semua menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini, khusus untuk malam hari ini, memang seperti yang kita sepakati kemarin, hari ini kita akan mempraktekkan satu sholat sunnah sebagai tanda khazanah sholat-sholat ibadah sunnah yang lainnya yang memang kita lakukan kemarin. Sudah di awal Rajab kita melakukan sholat tasbih bersama, alhamdulillah. Juga sebagai sholat-sholat penambah sholat-sholat yang lain sebagai bonus dari kewajiban-kewajiban kita. Kemarin kita sudah bahas tentang tahajud, duha, dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu sholat sunnah yang memang sudah menjadi anjuran juga buat kita untuk melaksanakan sholat sunnah yang kita namakan dengan sholat sunnah hajat. Nah, sholat sunnah hajat itu memang dari hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat tidak ada yang mengkhususkan sholat sunnah hajat. Lain halnya dengan sholat tasbih atau tahajud ya. Tapi sholat hajat ini memang secara umum aja Allah Rasulullah gambarkan barang siapa yang menghendaki satu perkara hendaklah dia sholat 2 rakaat atau lebih dari itu, dan hendaklah dia mengucapkan apa yang diniatkan dari hatinya. Nah, kita namakan sholat hajat sesuai dengan keperluan kita ya Bu ya, dan nggak apa-apa juga untuk amalan kita. Nah, kalau misalnya sholat hajat atau sholat-sholat sunnah mutlak yang lainnya, itu kita kan bebas-bebas aja ya. Misalnya ibu-ibu biasanya sholat sunnah itu rakaat pertama mungkin Fatihah dengan sholat surat yang termudah, misalnya surat Al-Kafirun. Fatihah surat kedua Fatihah dengan kulhu misalnya. Namun pada kesempatan ini saya ingin memberikan ijazah. Ijazah itu artinya kebolehan untuk mengamalkan, karena memang dulu guru saya mengijazahkan ini kepada saya ya. Insya Allah ini juga akan menjadi amalan kita yang memang sebenarnya menjadi bonus-bonus dalam sholat-sholat atau ibadah-ibadah sunnah kita. Nah, kita sekarang akan mempraktekkan sholat sunnah hajat. Kita sebaiknya kerjakan 2 rakaat ya ibu-ibu ya. Kalau misalnya siang ya nggak apa-apa, 4 rakaat, malam juga nggak apa-apa. Tapi sebaiknya karena kita masih dalam tahap belajar, kita kerjakan 2 rakaat dulu, 2 rakaat. Kemudian dari yang pertama dari kita niat dulu ya Bu, kita sama-sama belajar dulu ya. Kita niatkan dengan sunnah hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku niat sholat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berarti sholat hajat kedudukannya adalah sunnah ya. Terus ininya tata caranya, rakaat pertama Fatihah 1 kali, dan kedua surat Al-Kahfi 10 kali yang kemarin kita sudah lancarkan ya Bu. Yuk kita baca sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Lagi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Seterusnya sampai 10 kali. Kemudian yang artinya Bu, ketika kita membacakan satu ayat, hendaklah kita memahami apa dari maksud ayat tersebut ya Bu ya, yang artinya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah kami rahmat dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk dan yang lurus dalam urusan kami. Artinya dalam kita mengucapkan atau meniatkan sholat sunnah hajat kita minta petunjuk sama Allah supaya dikasih jalan yang terang untuk kita dalam masalah atau urusan-urusan kita ya Bu ya. Yang kedua, Fatihah kedua apa Bu? Fatihah 1 kali, dan kemudian kita baca Quran surat Toha ayat 25-26 yang bunyinya apa? Gampang banget. Apa Bu? Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. Seterusnya ya sampai 10 kali. Nah itu biasa kita sebenarnya berarti sholat itu seperti kita sholat sunnah subuh, sholat subuh ya 2 rakaat.
salam, kemudian kita bangun lagi, kita niat lagi, usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Yang rakaat pertama kita hitung sebagai rakaat ketiga ya Bu ya. Fatihah 1 kali dan Quran surat At-Tahrim ayat 8. Bunyinya apa Ibu-ibu? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ayo Bu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian rakaat kedua atau rakaat keempat dari sholat sunnah hajat kita, Fatihah sekali dan Quran surat Al-Mu'min ayat 44 yang berbunyi wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Seterusnya sampai kita tahiyat, kita salam lagi, kita sujud sebenarnya tuh, sujud sambil membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu berarti di luar sholat. Berarti ketika kita sujud di luar sholat, kita bisa atau boleh membaca ayat Quran. Bacanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, kalau pada rakaat pertama kita minta mohon petunjuk. Sebagaimana kita matching-matchingin ya Bu. Sebenarnya ini kan sebenarnya bukan bacaan yang wajib yang harus ini. Enggak, ini kita matching-matchingin aja. Bagaimana kalau kita misalnya makan sayur asam timbalannya sama apa ya baiknya gitu. Kan nggak mungkin sama gado-gado misalnya. Nah, begitu juga dalam sholat hajat kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dalam sholat hajat itu kita minta supaya apa? Allah kasih petunjuk, Allah kasih kemudahan urusan. Makanya kita pasangin nih surah ayat ini yang berkenaan atau yang paling pas untuk kita ucapkan. Apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang artinya kita mohon petunjuk sama Allah dalam urusan kita. Yang kedua, Rabbis rohli sodri. Apa Bu? Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yasirli amri, mudahkan urusanku, supaya dalam menghadapi apapun Allah lapangkan hati kita, Allah murtahkan dada kita supaya kita nggak sumpah, nggak jadi gundah gulana, tapi kita bermohon tetap kepada Allah untuk Allah jadikan kita orang-orang yang berlapang dada ketika kita sedang dalam keadaan urusan atau masalah. Wa yasirli amri, dan mudahkan urusanku. Matching nggak Bu? Matching. Nah, yang ketiga, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kita minta supaya ketika kita Allah kasih jalan yang terang, itu disempurnakan jalan kita. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama yuk. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli its wal ghanimata min kulli bir. La tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala hajatan illa hiya laka ridha illa qadaitahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lagi Bu. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin
wal ghanimata min kulli birrin la tada' lana dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala hajatan illa hiya laka ridho illa qadaitaha ya Bu sebenarnya ya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bu kita lihat artinya deh, lihat arti yang kita baca. Allah yang maha penyantun lagi maha mulia, maha suci Allah, Tuhan yang maha memiliki aras yang besar. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Aku memohon kepadamu hal-hal yang mendatangkan rahmatmu dan hal-hal yang memastikan ampunanmu dan terpelihara dari semua dosa yang menjarah setiap kebaikan dan selamat dari setiap dosa. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan satu dosa pun melainkan Engkau ampuni, dan tidak pula kesusahan melainkan Engkau beri penawar, dan tidak pula ada satu keperluan yang Engkau ridhoi melainkan Engkau memastikannya buatku. Artinya di ini ya Bu ya, diijabah doa kita, ditunaikan, artinya atau dikabulkan segala keperluan kita. Wahai yang maha penyayang di antara maha penyayang. Artinya kita minta di sini Bu, nanti hajat kita kalau kita minta yang pertama adalah ampunan dosa, kedua apa Bu? Kita minta ketika kita dikasih kesusahan Allah berikan penawar dari kesusahan itu, Allah berikan jalan keluar. Dan ketika kita punya hajat, punya cita-cita, mudah-mudahan Allah ridho dengan hajat kita dan Allah kabulkan insya Allah. Gampang nggak Bu kira-kira? Jarang kan kita, paling sholat tasbih doang berjamaah. Ya sebenarnya bagusnya Bu, itu sholat isya kita sebelum ngaji kita sholat isya berjamaah. Karena apa? Kita nggak akan mendapatkan pahala 27 derajat kecuali kita berjamaah. Tiap waktu pengennya kamu sholat. Ya Allah sih. Alhamdulillah. Lebih kata orang gimana? Enggak banyak perempuan. Banyak sekarang perempuan.